Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sumaya Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ilmu dakwah pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kemaksiatan hingga kepada zaman yang seperti sekarang ini. Tidak lupa juga para sahabat serta kita umatnya di akhir zaman ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Adab Lebih Tinggi Daripada Ilmu. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya akan langsung membacakan pidato saya. Dalam sebuah hadis disebutkan, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas kepada leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 220. Dan dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu, terlebih lagi itu ilmu agama. Definisi dari ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Dengan kita menjadi orang yang berilmu, kita dapat memahami dan mengetahui segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Dengan ilmu itu pula kita dapat memilih mana hal yang baik untuk kita dan mana hal yang buruk bagi kita sehingga kita bisa menjauhinya. Ilmu juga menyebabkan dimudahkannya untuk masuk surga sebagaimana dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Di samping ilmu, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu adab. Adab yaitu budi pekerti, sopan santun. Adab bukan hanya soal adab makan, adab minum, dan adab sebagainya, karena adab banyak sekali macamnya. Agama ini
semuanya adab dan akhlak. Adab terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, adab sesama manusia. Para ulama salaf dahulu, sebelum mereka mempelajari ilmu, mereka terlebih dahulu mempelajari adab. Alasannya karena dengan belajar adab maka akan mudah dalam memahami ilmu. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, yang artinya dengan mempelajari adab maka engkau akan memahami ilmu. Guru penulis Syekh Sholeh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Seseorang yang memiliki adab yang baik akan dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. Zaman sekarang banyak sekali orang yang berilmu, berpangkat tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai adab, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang karena kurangnya dalam mempelajari adab. Padahal mukmin yang baik adalah mukmin yang memiliki akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Hasan bin Hirasi Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadlalah, telah menceritakan kepadaku Abdurrabbih bin Sa'id dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak cerita, kata-kata tidak bermanfaat dan memperolok manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Allah menyindir orang yang berilmu yang tidak memiliki adab, sebagaimana Allah menyindir para Bani Israel yang tidak memiliki adab dengan perumpamaan seekor kedelai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina hummalut taurat summa lam ya'miluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil mizzina nakazzabu bi ayatillah wallahu la ya'dil qaumaz zalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Jumu'ah
Dalam kitab Ibnu Katsir, makna yang dimaksud ialah keledai itu tidak dapat memahami kitab-kitab yang dipikulnya dan tidak mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Karena keledai hanya memikulnya saja, tetapi tidak memahami kandungan dalam Taurat tersebut. Demikian pula seperti mereka yang hanya menghafalkan secara harfiah saja, tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandung oleh Taurat. Bahkan mereka menakwilkannya dengan takwilan yang menyimpang. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada keledai, karena keledai adalah hewan yang tidak berakal, sedangkan mereka adalah makhluk yang berakal tetapi tidak menggunakannya. Syekh Ibnu Mubarak, seorang ilmu yang sangat salih, berkata, "Talabtul adab salah sanah wa talabtul ilmi ishrina sanah." Aku belajar adab 30 tahun lamanya, sedangkan aku belajar ilmu hanya 20 tahun lamanya. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki adab yang baik, karena tak ada manfaatnya seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi memiliki adab yang buruk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.